Polemik pemecatan pegawai RSUD Labuan ramai di media sosial mulai dari Instagram dan TikTok. Calon pegawai RSUD Labuan sudah tanda tangan kontrak kerja. Puluhan orang malah diberhentikan secara tiba-tiba. Dilansir dari media Radar Banten. Sejumlah calon pegawai RSUD Labuan yang sudah dinyatakan lulus dan menandatangani kontrak kerja diberhentikan secara tiba-tiba oleh pihak panitia melalui telepon. Padahal setelah mereka melakukan tanda tangan kontrak, mereka pun mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, hingga saat ini mereka belum tahu bagaimana kelanjutan nasib mereka. Salah satu calon pegawai RSUD Labuan yang dinyatakan lulus dalam surat pengumuman nomor 68 tahun 2025 bernama Isnur Elie melamar di posisi perawat terampil. Dirinya sudah menandatangani kontrak kerja dan kemudian diberhentikan secara tiba-tiba hanya melalui sambungan telepon dan tanpa surat resmi dengan alasan sertifikatnya bermasalah. Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu peserta bernama Anissa Pratiwi Tahir melamar di posisi bidan terampil. Dirinya juga mengalami hal yang sama, sudah melakukan pemberkasan kelulusan dan tanda tangan kontrak kerja namun diberhentikan sepihak melalui telepon. Ia menyampaikan pada saat pemberkasan dan sesi wawancara, panitia meminta untuk menunjukkan sertifikat. Setelah selesai proses itu dan tiba di rumah, tiba-tiba dapat panggilan telepon dan dinyatakan tidak dapat mengikuti kegiatan selanjutnya untuk bekerja. Diketahui pengumuman kelulusan pada tanggal 29 April 2025 pada pukul 12 siang. Sedangkan pemberkasan dilakukan pada hari yang sama dan dimulai pukul 16 sore sampai selesai. Berikut adalah pernyataan dari salah satu calon pegawai yang diberhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Pandeglang. Saya peserta yang lolos rekrutmen penerimaan RSUD Labuan. Sangat kecewa dengan pemerintahan Provinsi Banten. Saya diberhentikan oleh pihak rumah sakit terkait sertifikat yang lama. Harusnya kan kalau pemberkasan itu kan bukan kami yang salah, tapi panitia yang salah. Melewati untuk lolos penerimaan rekrutmen RSUD Labuan ini tidak mudah ya. Pertama kan kami harus mengupload pemberkasan. Kenapa di situ kami diloloskan gitu? Harusnya mereka dengan telitinya melihat sertifikat itu berlaku atau tidaknya, kan di situ udah jelas. Dan di persyaratannya pun tidak menerangkan sertifikat harus dari tahun berapa, Dia menyantumkan cuman mempunyai sertifikat BTCLS, cuman itu saja. Dan saya lolos di administrasi pemberkasan dan ikut tes CAT. Dan saya lolos juga tes CAT. Di pengumumannya di jam 1 siang, jam 4 kami kumpul untuk membawa berkas aslinya. Dan di situ pemeriksaan pemberkasan asli pun dicek semua dan saya lolos juga. Teman-teman semuanya juga lolos gitu. Kan berkali-kali kami pemberkasan asli ini. Dari lantai bawah sampai lantai atas kami dicek pemberkasannya. Lalu kami sudah tanda tangan kontrak, ikut serta kegiatan di pertanggal 2 dan di pertanggal 3 kami diberhentikan secara mendadak dan melalui telepon saja, tanpa pengumuman, tanpa surat resmi, tanpa pengumuman dari BKD atau apalagi dari WA, grup WA lah. Kami kan punya grup WA RSUD Labuan ya, tapi kami nggak boleh speak up di grup. Kami hanya diberitahukan melalui telepon saja, dan itu pun di jam yang tidak pantas. Itunya di jam-jam malam. Kalau saya menerima di jam 6 pagi untuk tidak mengikuti kegiatan selanjutnya sampai menunggu informasi. Nanti akan ada sanggahan gimana? Orang kami aja diberhentikan melalui telepon tanpa pemberitahuan yang jelas. Ibarat kayak gini loh, ini tuh apa ya namanya, jajaran provinsi gitu loh. Masa iya memberhentikan orang itu melalui telepon? Udah kayak, maaf, bukan menghina,
udah kayak kuli panggul gitu maksudnya. Maaf bukan menghina, tapi jajaran provinsi gitu loh. Masa memberhentikan orang itu hanya melalui telepon saja. Kami sudah menghadap ke Kepala Dinas Provinsi Banten. Kami menunggu dari jam 2 siang sampai malam, dan itu pun alhamdulillah didampingi sama suami, dan kami meminta kejelasannya kepada Ibu Kepala Provinsi Banten. Tapi kami belum mendapatkan titik terangnya. Kalau masalah kayak gini kan ini bukan kesalahan kami, tapi kesalahan panitianya. Mohon diperiksa panitianya, jajarannya. Bukan kami, jadi kami merasa dirugikan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kami sudah resign dari pekerjaan sebelumnya, gitu kan. Setelah kita sudah masuk rumah sakit, ikut kegiatan, kami diberhentikan begitu saja. Saya mohon, kami meminta keadilannya. Semoga kasus ini naik ke pemerintahan pusat dan bahkan didengar oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.